Kontroversi seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan terus bergulir setelah dugaan diskriminasi terhadap Kathleen Ivane Lesmana menjadi sorotan publik. Nama Kathleen ramai diperbincangkan karena disebut masuk jajaran peserta terbaik, namun gagal melaju sebagai calon Paskibraka tingkat nasional. Polemik itu semakin memanas setelah pendamping Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Makassar melaporkan panitia seleksi ke DPRD Sulsel dan meminta seluruh proses penilaian dibuka secara transparan kepada masyarakat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti DPRD Sulsel dengan menjadwalkan rapat dengar pendapat bersama pihak terkait. Pendamping DPPI mempertanyakan alasan Kathleen tersisih meski dinilai memiliki prestasi baik dalam seleksi. Di sisi lain, Kesbang Pol Sulsel membantah adanya diskriminasi maupun pergantian peserta. Panitia menegaskan seluruh tahapan berjalan objektif sesuai mekanisme, serta menyebut penetapan wakil Sulawesi Selatan dilakukan melalui proses resmi hingga tahap akhir seleksi nasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, info terkini, seleksi Paskibraka Sulsel diduga penuh kecurangan. Peserta unggulan dianulir sepihak. Waduh, untuk adik yang telah dicurangi, saya cuma bilang bersabar. Karena di Konoha ini, orang yang punya orang dalam itu sangat-sangat dihormati dibanding orang yang hanya sekedar menggunakan celana dalam. Paham? Kesbang Pol Sulsel minta keberatan seleksi Paskibraka Istana lewat surat resmi, bukan diviralkan di media sosial. Waduh, mohon izin Pak, memang Bapak tidak tahukah hukum di Konoha ini itu adalah tidak viral, tidak diproses. Oke, nomor 1, Bapak Bustanul Arifin mengatakan pelaksanaan calon seleksi Paskibraka Sulsel transparan dan objektif. Transparan. Nah, apanya yang transparan ya Pak? Jelas-jelas Ketua PPI Makassar berkata, seleksi wawancara kepribadian tiba-tiba dilakukan secara tertutup dan pendamping resminya diusir keluar ruangan, diusir. Di mana transparansi dan objektivitasnya? Justru dengan cara itu, panitia seleksi Paskibraka Sulsel bisa mengubah nilai sesuka hati, Pak. Kedua, ada tameng birokrasi di kasus ini, guys. Ketika manipulasi ini ketahuan, panitia lokal seleksi calon Paskibraka Sulsel langsung cuci tangan, guys. Katanya ada kebutuhan pendalaman oleh tim pusat. Kathleen dan teman-teman, apakah bisa berbahasa daerah? Padahal udah jelas nggak ada tes bahasa daerah untuk calon Paskibranas. Lagian nanti ketika mereka ketemu di Jakarta, Pak, mereka nggak akan pakai bahasa daerah. Mereka akan menggunakan bahasa Indonesia untuk ngomong dengan sesama anak daerah yang ada di Jakarta, Pak. Klarifikasi ini hanyalah permainan narasi yang kalian buat setelah viral. Kemana kalian sebelum viral? Jawabannya lagi rapat, bikin skenario. Narasi apa nih yang akan kita gunakan kalau media meminta klarifikasi? Nah, setelah semua dialog di dalam skenario kalian kuasai, barulah kalian berani muncul di depan media untuk mengklarifikasi. Woi, cara lama bre. Kalau memang ada transparansi terhadap seleksi Paskibraka Sulsel, tunjukkan datanya kepada netizen, kepada rakyat, kepada media. Narasi tanpa data seperti ini justru menunjukkan ada kebobrokan terhadap aplikasi Paskibraka milik BPIP yang bisa dimainkan oleh oknum daerah. Dan bagi saya, bantahan atau klarifikasi tanpa data yang dilakukan oleh Bapak Bustanul Arifin adalah klaim semata yang lepas. Artinya memang terjadi kecurangan yang terstruktur terhadap calon Paskibraka Sulsel. Ingat Pak, kata tanpa data tak bermakna. But anyway, selamat untuk Kathleen dan Mayfilika yang mendapatkan beasiswa dari Perhimpunan Tionghoa Indonesia atau INTI. Kathleen, hari ini kamu mengalami ketidakadilan, namun suatu hari nanti saya berdoa kamu bisa menolong orang-orang yang mengalami ketidakadilan.
Ya, terkait isu perkembangan Paskibraka ya 2026 untuk area Sulawesi Selatan. Jadi hebohnya itu kan tentang isu SARA dan juga nepotisme ya. Tapi ini adalah praduganya. Nah, kalau kita melihat dari point of view sebelah, kan biar berimbang gitu ya. Sudah ada klarifikasi dari pihak Pemprov Sulawesi Selatan melalui Kesbangpolnya Pak Bustano. Jadi statementnya gini nih, kurang lebih ya. Adik Kathleen itu ada di peringkat 7, bahkan ada temennya yang juga lolos dari seleksi kota ya Makassar, itu atas nama Putri, itu malah peringkat 5. Nah, cuman nggak tahu ya, penilaiannya itu hasilnya itu bener apa enggak, karena datanya kan nggak dibuka ya, cuman disebutkan secara lisan. Statement lainnya adalah bahasa daerah itu bukan menjadi faktor yang dinilai oleh pihak penilai. Kemudian terakhir, untuk penilai tahap akhir itu dilakukan oleh BPIP Pusat, bukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan. Ya, jadi karena ini sudah jadi isu nasional, kita tunggu hari Selasa depan ya, karena infonya DPRD Sulawesi Selatan itu memanggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskan secara detail seperti apa masalahnya melalui rapat dengar pendapat DPRD Sulawesi Selatan. Kita lihat ya, tapi satu sih yang mungkin kita harus juga perhatikan untuk Mbak Kesia ya, yang mewakili Jene Ponto, yang notabene tanda kutip sudah terpilih oleh panitia, itu kasihan, jangan dibully. Itu kan jadi bisa down ya secara mental. Ketidakpuasan kita tuh cukup ke panitianya aja, jangan ke peserta, kan kasihan adik-adik kita juga ya, anak-anak kita juga gitu. Yang jelas ya, tidak ada tempat di Indonesia ini untuk kalian yang suka SARA dan masih menjunjung tinggi nepotisme. Oke, semangat ya buat peserta-peserta yang tidak lulus atau belum lulus tahun ini. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa nanti.